Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Ahinal Kirim Al-Ustadz Zainuri LCMM yang sangat saya hormati, hadirin hadirat, tamu undangan semua yang dimuliakan oleh Allah, kedua mempelai yang berbahagia dan seluruh keluarga kedua mempelai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan pernikahan adik kita, anak kita, saudara-saudari kita yang bernama Rian Fahmi Nugroho bin Maksudi, Bapak Maksudi, dan Anis Rofiatur Rahmah bin Bapak Jumadianto. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat sakral, yang dimana sebelum dinikahkan dengan atas nama Allah, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar secara syariat. Kemudian setelah akad nikah dengan nama Allah, kemudian tadi yang disampaikan uzawwijuka ala ma amra ta'ala bimsak, saya nikahkan kamu, saya kawinkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kemudian yang atas nama Allah yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa konsekuensi daripada keluarga atau mempelai berdua untuk memenuhi konsekuensi daripada hak dan kewajiban, tanggung jawab untuk setelah pernikahan ini dengan nama Allah. Yang pertama, kepada kedua mempelai niatkanlah rumah tangga kalian yang pertama, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Tujuan pernikahan itu adalah limardhatillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian niatkan dalam bangun rumah tangga ini adalah yang pertama, niat mencari ridhonya Allah, ibadah mencari ridhonya Allah. Karena ini ibadah, karena ini adalah pengabdian kita kepada Allah, maka dalam pernikahan itu memang dikemas, pernikahan itu ada susahnya, ada senangnya, ya, ada susahnya, ada senangnya. Ibarat seseorang memandang sesuatu, hadirin, kalau orang belum menikah, andaikan aku sudah menikah, ya, kalau sudah menikah itu maka sama dengan kita melihat sesuatu dari jauh, andaikan indahnya gunung itu, ya. Umpamanya kita melihat sesuatu dari jarak jauh sebelum kita melakukan, andaikan betapa indahnya lautan itu. Tapi begitu kita masuk di laut, maka laut itu ya ada yang membahagiakan, tapi juga ada bahayanya, ada capeknya. Begitu juga kalau kita naik gunung. Begitu juga kalau kita naik gunung, maka di gunung itu ada bahayanya, ada indahnya, ada capeknya juga. Begitulah pernikahan ini. Dan tujuan pernikahan yang berikutnya lagi adalah yang semua orang, yang semua hadir di sini adalah mendoakan kalian untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu damai, mawaddah cinta dan kasih sayang. Maka oleh karena itu inilah yang harus diniatkan kepada kalian, yang harus diupayakan kepada kalian, Mas Rian Fahmi dan Anis Rofiatul Rahmah ini. Maka ada capek, tujuannya, doa kami kepada kalian, doa orang tua kepada kalian semua adalah kalian bisa membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, damai, dengan damai. So dengan damai ini semua hal bisa dilaksanakan. Saya pernah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, minta nasihat, seorang kiai luar biasa pernah datang ke putra-putrinya, hebat-hebat. Putra-putrinya menjadi salah satu juara internasional, bahkan juara internasional. Hafal Quran, kitabnya bagus, tapi bidang umum dia juara internasional. Ada yang juara 2, ada yang juara 1. Beliau aslinya dari Malang. Saya bertanya, apa resepnya Pak Kiai?
Apa resepnya Pak Kiai? Kenapa kok bisa mendidik anak-anaknya, putra-putrinya menjadi orang-orang hebat? Maka jawabnya Pak Kiai tadi adalah bahagiakan istrimu. Jangan kecewakan istrimu. Istrimu itu adalah jantung rumah tangga. Betul? Jantungnya rumah tangga itu di istri. Gimana betul? Bapak-bapak sering lunga-lunga ngalor ngidul. Kalau istrinya menjaga anak-anaknya, pokoknya istrinya itu kalau senang bahagia menjalankan tugas rumah tangga dengan bahagia. Nggih napa mboten? Bapak-bapak, ibu-ibu lihat saja. Pokoknya kalau ibu-ibu datang suami dengan membawa oleh-oleh bagus, dibelikan kalung, belikan emas, terusan beli baju yang bagus, bilang sama ibu, besok saya sudah daftarkan umroh bareng ya Bu. Masya Allah, bahagia apa bahagia ibu? Bahagia napa mboten? Kebahagiaan seorang istri, Mas Rian, ya, kebahagiaan seorang istri gampang. Nanti dilihat saja ketika seorang istri itu kalau nanti habis dibelikan sesuatu, diajak yang menyenangkan, itu kalau ngaduk teh itu Masya Allah halusnya, ngaduk teh halus banget. Ya Allah, bahagia karena tapi kalau istrinya sampai itu datang mengecewakan, menjengkelkan, itu kalau ngaduk teh dek, kopi dek, ngaduknya kata Pak Ustadz Zainuri tadi ngajak ngopi, wes nguduk kocah kaca kabeh, tumpah semua napa mboten? Karena jengkel, nggih napa mboten? Jadi begitu juga nanti kalau jadi imam. Nah, Mas Rian lihat nanti istrinya itu nanti ngambek apa enggak? Kalau jadi imam sampai Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau jawabnya amin, pas. Berarti ini pas, hatinya pas dengan imamnya. Tapi kalau jadi imamnya, kalau istrinya lagi jengkel, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, pas. Repot ini, berarti ini ada masalah ini. Harus dikoreksi. Maka oleh karena itu hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah, kuncinya begitu juga anak-anak, kalau istrinya baik, kalau aslinya sayang, kalau aslinya tidak jengkel, itu ngurus anak juga bahagia. Nggih napa mboten? Ngurus anaknya bahagia, memasak bahagia, happy, mencucikan baju pemanya bantu orang tuh suaminya bantu happy. Tapi kalau lagi jengkel, kira-kira ibu-ibu, mohon maaf, kalau ibu-ibu lagi jengkel sama suaminya, itu nyuci bajunya yang kotor, yang segala macam, itu ikhlas apa enggak rasanya ibu? Maunya dibuang saja bajunya, nggih napa mboten? Mau minum, tak campur racun, kiamat, nggih napa mboten? Ya Allah, naudzubillah summa naudzu. Maka kuncinya, resepnya, ingin punya keturunan soleh dan solehah, punya keluarga yang baik, bahagiakan istrimu. Saya di dalam keterangan hadis Nabi, istrimu adalah bidadarimu. Istrimu adalah bidadarimu. Kalau dia sekarang ini bidadari di dunia, nanti akan menjadi pemimpin bidadari seluruh bidadari yang ada di sana. Jadi permaisurinya, jadi permaisuri. Yang lain-lain itu di atas di bawahnya. Bidadari yang ada di di surga itu adalah di bawah komando pimpinannya adalah istri-istri di dunia ini. Maka oleh karena itu kalau istri sampean berdoa, ya Allah, berikan kemudahan untuk suami saya, berikan kesehatan kepada suami saya. Kalau istrinya sering berdoa seperti itu, insya Allah suaminya sukses. Pokoknya kuncinya suami sukses itu kalau istrinya sering berdoa untuk kesuksesan suaminya. Gini mboten? Tapi kalau istrinya malas berdoa, malas tahu dengan suaminya, itu tanda-tanda rumah tangganya kacau, rumah tangganya rusak. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya untuk sakinah mawaddah warahmah adalah yang pertama, tugasnya sebagai seorang suami adalah membahagiakan, menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, menjadi nakoda yang baik. Jadi nakoda jangan sembarang-sembarang, nakoda jangan tidur terus, harus punya planning yang benar. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah kebahagiaan dunia akhirat sebagai pemimpin. Tapi kalau tidak ngerti tugasnya juga repot. Sebagai suami, kita ini tujuannya mau kemana? Rumah tangga kita mau dibangun, mau kita nakoda kita ini mau arah kemana? Tidak tahu, asal jalan saja. Wah, kalau begini repot. Jadi harus punya planningnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah yang berikutnya lagi, yang pertama adalah limardhatillah tadi, untuk mencari cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Bagaimana rumah tangga ini betul-betul di planning bisa mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya lagi adalah yang sangat penting pula untuk membangun rumah tangga. Kalian sekarang ini sudah dipadukan. Rumah apa ini, dua keluarga, keluarga dari Jember, keluarga dari Bandung, sekarang ini sudah menjadi keluarga satu ikatan dengan pernikahan kalian. Maka oleh karena itu dalam ikatan pernikahan ini, maka kalian yang kemarin tadi sebelum ijab kabul baru punya orang tua 2, sekarang kalian sudah punya orang tua 4 dan seluruh keluarga besarnya. Maka oleh karena itu bangunlah jalinan hubungan kasih sayang yang sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kalian kalau kalian ingin bahagia. Karena kesuksesan kalian, keberuntungan kalian kalau kalian mendapatkan restu, doa, dorongan, ridho daripada kedua orang tua kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil fiqis sotin. Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kalian, mertua atau orang tua kandung kalian. Ini sekarang menjadi orang tua kalian semuanya. Ridhonya mereka itu adalah kunci suksesnya kalian membangun rumah tangga. Bahkan tidak hanya sukses dunia, sukses di akhirat. Wa fi qissatin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi. Bayangkan, ini sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah terkenal sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, senang bersodakoh. Jadi 3 kunci: senang sodakoh, senang sholat, ibadahnya kuat, puasanya kuat. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia mau meninggal dunia, susahnya luar biasa. Ketika mau menyebutkan la ilaha illallah, dipandu la ilaha illallah, tidak bisa sama sekali. Akhirnya istrinya minta tolong untuk menyampaikan ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Suhaib, Bilal, dan Ammar. Ada tiga sahabat utama Rasulullah, disampaikan ke sana. Maka setelah disampaikan, suruh memandu Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata Alqamah sama sekali tidak bisa ucapkan la ilaha illallah. Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu sampaikan lagi kepada Rasulullah, apakah dia masih punya orang tua? Ada ya Rasulullah, ada orang tuanya, ibunya sudah tua ya Rasulullah. Kalau begitu panggil ibunya, sampaikan saya memanggilnya, kata Rasulullah. Kalau enggak, apakah saya yang datang ke sana? Maka kata ibunya, biar saya saja yang menghadap kepada Rasulullah. Ya wahai ibunya Alqamah, saya mau tanya, anak kamu sekarang ini sedang nazak, mau meninggal dunia, tapi tidak bisa ucapkan la ilaha illallah. Mungkin ada masalah dengan kamu, ibu? Ya Rasulullah, betul ibu, betul ya Rasulullah. Alqamah ini memang suka sodakoh, suka sholatnya, puasanya bagus. Akan tetapi ya Rasulullah, dia itu lebih mendahulukan, membahagiakan, memilih istrinya daripada ibunya, sehingga saya dikecewakan oleh anak saya. Perasaan ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kecewakan. Seorang ibu apa yang disampaikan tadi? Yang mengandung, yang merawat mulai kecil, yang ngajari dia jalan, yang ngajari kita bicara. Kadang-kadang nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah menikah, orang tuanya nggak dianggap, ya. Orang tuanya yang paling susah sejak kecil sampai dia besar. Tapi begitu sudah menikah, kadang-kadang orang tuanya diabaikan, ya. Orang tua tidak minta anak-anaknya begitu sudah membangun rumah tangga. Orang tuanya tidak ingin bangunkan rumah dari anak-anaknya. Apakah ada orang tua terus syaratnya kalau kamu nanti sudah nikah nak harus membuatkan rumah untuk saya? Ada tidak orang tua seperti itu? Tidak ada. Sayangnya luar biasa. Tapi kadang-kadang anak begitu sudah berkeluarga, kau milih aku atau milih ibumu? Masya Allah. Kadang-kadang ini pilihan yang masya Allah tidak bisa dibandingkan. Jadi kesuksesan anak tidak boleh terpisah daripada sayangnya, hormatnya, ridhonya orang tua. Maka kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alqamah ini kemudian ditanya, ibunya tadi ditanya, ya Rasulullah, dia lebih mendahulukan istrinya. Bahkan suatu ketika wafikis sotin, kemudian diceritakan, suatu ketika ini Alqamah membeli baju dibungkus dengan rapi. Bajunya ini rupanya ada 2, kemudian diberikan. Yang satu untuk istrinya, yang satu untuk ibunya.
Maka begitu ibunya ini melihat baju, ya Allah, karena mau lebaran begitu dibelikan baju, tidak masalah nilainya, tidak masalah nilainya, bahagianya, kasih sayangnya, perhatiannya anak kepada ibunya, ibunya itu bersyukur, ya Allah, terima kasih, anakku mempunyai perhatian kepadaku. Akhirnya dibuka bajunya. Ternyata begitu juga istrinya, bajunya dibuka, yang dibelikan yang jelek-jelek. Ibunya dibelikan yang jelek-jelek. Maka kemudian istrinya marah-marah, masa baju begini untuk saya? Oh, salah, itu baju yang jelek-jelek itu untuk ibu. Masya Allah, bajunya yang jelek, sini. Maka si Alqamah mendatangi ibunya yang sudah bahagia dengan baju yang agak bagus tadi. Maka ibu minta sini, baju kamu itu yang bukan ini untuk istri saya, kamu yang jelek ini, dikasih ibunya. Naudzubillah summa naudzu. Rasa jengkelnya seorang ibu, jengkelnya itu lah kemudian menyebabkan, karena jengkel seperti ini lebih mendahulukan istri daripada perhatian kepada ibunya, maka kemudian Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dipandu oleh sahabat istimewa Rasul tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wahai ibu, kata Rasulullah, ibu, apakah kamu bisa memberikan maaf kepada Alqamah ini? Hati saya masih sakit ya Rasulullah, hati saya ini masih sakit, saya yang mengandung, saya yang merawat, saya membesarkan, masa dia lebih mendahulukan istrinya daripada saya, sayangnya kepada istrinya kok lebih mendahului dari saya. Maka kata Rasulullah, Bilal, kumpulkan kayu bakar. Maka kumpulkan kayu bakar, maka kayu bakar dikumpulkan, hadirin, langsung dinyalakan. Bawa itu tubuhnya Alqamah. Untuk apa itu ya Rasulullah? Kayu bakar ini untuk apa? Pembakaran ini untuk siapa ya Rasulullah? Wahai ibu, sesungguhnya siksaan di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka daripada Alqamah ini tidak mendapatkan ridhomu wahai ibu, maka lebih baik aku bakar saja dia di akhirat, di dunia ini. Kata kemudian ibunya, karena seorang ibu itu selalu memberikan maaf kepada anak-anaknya, maka kemudian dia mengikrarkan fawalladzi nafsi biyadihi maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan juga, ya wahai ibu, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, fala yantafi'u bisolati wala bisyami wala bisadaqatihi ma dumti alaihi sakhitatan. Tidak ada nilainya sama sekali wahai ibu, tidak ada dapat pahala wahai ibu, anak kamu ini Alqamah, kalau kamu belum ridho kepadanya, sholatnya, pahala sodakohnya, pahala puasanya ditolak semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang orang yang tertutup untuk mendapatkan syafaat. Orang ini akan masuk neraka. Daripada masuk neraka, baik saya bakar dulu di dunia ini. Maka kata Rasulullah, maka kemudian begitu ya Rasulullah, begitu dahsyatnya ya Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah, maka oleh karena itu, karena anaknya mau dilempar di kuburan Nabi, maka dia mengucapkan fa inni asyhadullah. Maka ibunya mengucapkan, saya bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada malaikat-malaikat dan semua yang hadir di tempat ini, inni qad raditu ala waladi Alqamah, sungguh aku ridho kepada anakku Alqamah, aku maafkan anakku Alqamah. Maka oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, wahai Bilal, coba lihat sekarang ini Alqamah yang mau dibakar itu bisa ucapkan la ilaha illallah apa tidak? Barulah dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bilal, lihatlah. Maka Rasulullah menyampaikan, lihatlah, karena orang tuanya tidak ridho, maka mulutnya dikunci oleh Allah untuk tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, kepada kedua mempelai Rian dan Anis ini, kunci sukses kalian adalah sekarang kuncinya ada di kedua orang tua kalian. Yang pertama tadi ridho Allah, ridho Rasulullah. Yang ketiga adalah ridhonya kedua orang tua kalian. Kalau kalian mendapatkan ridho restu kedua orang tua kalian, tandanya rumah tangga kalian sukses fid dini wad dunya al akhirah, barakah sakinah mawaddah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Maka setelah itu, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan terhadap masalah cerita Alqamah ini. Maka kemudian waqala fi safiri qabri, maka Rasulullah menyampaikan di bibir kuburnya Alqamah, ya ma'sarul muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajirin ansar, man faddala zaujatuhu ala ummihi, barang siapa lebih mengutamakan istrinya daripada ibu kandungnya,
fa'alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajmain, maka baginya orang itu mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari seluruh manusia. La yaqballahu minhu, tidak akan diterima darinya amal ibadah yang wajib maupun amal ibadah yang sunnah, kecuali kedua orang tua atau kecuali kedua mempelai atau orang yang bangun rumah tangga itu mendapatkan ridho dari, untuk bertobat mendapatkan ridho daripada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling utama. Jadi untuk mendapatkan apa ini, mendapatkan sakinah mawaddah rahmah, cari ridhonya Allah, planning rumah tangga kalian sebagaimana apa yang di planning Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kata Rasulullah. Jangan dirubah, baiti jannati adalah rumahku, surgaku. Rumahku adalah tempat untuk mendapatkan kedamaian hidupku. Jangan diganti sikap ini atau apa motonya Rasulullah, jangan diganti baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Rumahku adalah yang mengantarkan ketidaknyamanan hidupku di dunia. Makanya yang halus-halus ya, di rumah tangga kalian yang halus-halus. Rumah tangga kalian itu, rumah tangga, bangun rumah tangga harmonis itu seperti membuat sambal ya. Apa itu Mas Rian, Anis membuat sambal. Jadi kalau kalian hanya melihat personalnya sambal tidak enak. Sambal itu ada cabenya, betul? Kalau orang makan cabai saja enak tidak? Kalau makan bawang putihnya saja enak, garam saja enak tidak? Tapi kalau dicampur menjadi satu, jadi nyaman dan enak, betul? Rumah tangga itu ya ada capeknya, ada susahnya, ada senangnya. Itulah rumah tangga yang harmonis itu ibaratnya seperti membuat sambal. Rasakanlah, ada susahnya, ada senangnya, semua diniatkan karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah yang mengantarkan kedamaian diriku, anak-anakku, semua yang keluargaku untuk damai di dunia dan akhirat. Di dalam kitab saya itu nanti di akhirat, hadirin, kata Syekhina Maimun Zubair di dalam mentafsiri ayat Al-Qur'an itu, salah satu hikmah nikah yang disampaikan oleh Syekhina Maimun Zubair adalah nanti kebahagiaan yang istimewa itu adalah kalau orang di akhirat di padang mahsyar dipanggil namanya dan pasangannya dan keluarganya. Itu bahagia sekali. Nanti akan dipanggil, wahai Rian Nugroho dari Merauke, umpamanya, silakan engkau masuk surga. Bahagia apa tidak, Rian? Bahagia enggak nanti di akhirat seperti itu? Tapi kira-kira kalian atau Mas Rian, kalau yang dipanggil kamu saja, yang pasangannya nggak dipanggil, berarti pasangannya merokok dulu. Bahagia apa tidak? Maka yang bahagia itu kalau kita dipanggil semuanya, wahai Rian, wahai istrinya kamu, wahai anak-anakmu, wahai orang tua kamu, silahkan kau masuk surga. Malaikat berjajar di kiri kanan kalian dan silahkan kalian masuk surga. Bahagia apa tidak? Tapi yang tidak bahagia itu adalah kalian kalau pemanya salah satu dari kalian yang dipanggil, keluarga kalian yang dipanggil, anaknya karena di dunia sibuk main HP terus ya, tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok pesantren, dibiarkan jauh daripada nilai-nilai agama, maka bapak ibunya silahkan kau masuk surga. Terus kemudian anak-anaknya nggak dipanggil karena sibuk main HP terus, main game terus, nggak pernah ngaji, suruh ngaji susah, bulet, maka anaknya neraka dulu. Kira-kira kalian orang tua susah apa tidak? Maka jadikanlah rumah tangga kalian menjadikan sebab untuk kalian dipanggil oleh Allah, keluarga kalian, anak-anak kalian layak masuk surga nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi dalam keterangan Imam Ghazali adalah punya anak soleh solehah. Ya, saya secara singkat, anak soleh dan solehah. Ini penting. Kalau kita punya anak soleh solehah, kalau dia berdoa kepada Allah, ampuni orang tuaku, sayangi mereka, maka Allah langsung, doanya anak soleh langsung diterima oleh Allah, tidak ada hijab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak-anak kita tidak jauh daripada agama, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya punya anak yang soleh dan solehah. Punya anak tidak usah banyak-banyak, cukup dua saja. Gini hadirin, dua saja, maksudnya dua jenis, jumlahnya bebas, laki-laki 5, perempuan 5, itu baru 2 jenis, tambah 1 yang landu, itu namanya baru 3. Jadi punya anak soleh solehah banyak mendoakan kita lebih bagus daripada punya anak sedikit yang barangkali juga tidak soleh. Naudzubillah summa naudzubillah. Untuk mempunyai anak soleh solehah, kuncinya diantaranya adalah kalau mau kumpul sama istri harus berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak yang mungkin agak lupa-lupa doanya harus dihafalin.
Kenapa anak-anaknya kok susah daripada apa itu mengikuti perintah agama? Soal keterangannya itu barang siapa suami istri kumpul, sama suami istri kumpul tidak baca doa. Rasulullah mengajarkan bismillah, Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apa lepas enggak? Mas Rian, kudu hafal rapal ora oleh kumpul. Nggih napa mboten? Kudu hafal sih, nih. Karena kalau tidak berdoa seperti ini, maka setan juga menanamkan virus kepada anak-anak kita. Bentuknya mirip orang tuanya, tapi susahnya untuk diajari ngaji, susahnya diajar untuk ikut agama, susah. Kenapa? Mungkin orang tuanya itu dulu tidak baca doa, ya, sehingga setan juga menanamkan virusnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita baca Fatihah untuk kedua mempelai ini. Semoga rumah tangganya menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, diberikan apa itu asbab keberkahan hidupnya, keberkahan rumah tangganya, mempunyai keturunan soleh solehah, ya, diselamatkan fitnah dunia, fitnah akhirah ala dinah, wa kulluna solehah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعافينا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما القى الخاتم ناصر الناصر الحق والحق والهدي لصراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدر المقدار العظيم نسألك يا الله بحق اسمائك المعظم kami mohon dengan keagungan nur keagungan asma-asma-Mu ya Allah yang mulia, kami mohon dengan keagungan nur arsy-Mu ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur samawati wal ardi ya Allah, kami mohon keagungan nur Nabi-Mu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah, kami mohon dengan nur keberkahan Al-Quran ya Allah, kami mohon dengan nurus sama, kami mohon dengan keagungan keberkahan nurnya Anbiyaul Mursalin wa ala as-salihin wa ala as-sayyidin ya Allah, anta di hajatina ya Allah, hajatnya di dalam rumah tangga Rian Fahmi Nugroho wa Anis Rafi'atur Rahmah ya Allah, Allahumma taqdi hajatihim wa yassir umurahum wa yarfa' darajatihim wa tahhir sayatina wa tahhir sayatihim an jamil fitan fid din wa dunya al akhirah. Allah wa tahhir sayatina jamil dhunub dhahiran ya Allah, sallimhum ya Allah jamil min jamil afat wal baliyat wal fitan fid din wa dunya al akhirah, waj'al hayatahum hayatan thayyibah, waj'al hayatahum hayatan thayyibah nafi'ah mubarakah fid din wa dunya wal akhirah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه.